ang auta iti ga iti. Balik iti. Empan lah. Antas tahu Berapa jauh kalau mang perjalanan? Paling 4 kilo lah kita. Ikan apa bae targetnya? Ikan sotong. kebakar apa dek? Oh, anak kami pancing dulu dia. Ah, Kebakar apa dek? dek. Lentang ngelak mundur. Mau. Kalau nelayan sini nangkap ikan pakai apa bae biasanya? Alat. Rata-rata pancing, nyetong karo pakai ujung tali ya. Kayak umpan ikan kan orang nyetong. Tidak pernah pakai jaring misal. Tidak di sini. Terhitung yang pakai jaring, orang jaring tundang, jaring ketem paling di sini. Jaring ciu kan, tidak di tahun-tahun 9 lebih jaring ciu yang banyak. Tali nyangkut dan tali ya dan nyangkut. Atas saya dekat anak ya nyangkut. Kenceng kan? Nih kerat nas. Parah bau ikan. Iya. Ada namanya karang nih, Dek? Karang apa Jamaluddin orang nyebut kalau bau. Nih karena sano karena beting unos.
Banyak di sini nama-nama karang tuh. Banyak dekat karang rusit, beting banyak kayaknya. Beting rusit, beting wudu, beting mungkin. Jadi kalau dulu tahun-tahun 9 lebih tahun 2000 tuh lagi banyak lah hasil tangkap lah. Kalau sekarang lah kurang lah. Kurang kayak mana ya? Ibaratnya penghasilan tidak sesuai gitu lah kayak pengeluaran sekarang, pendapatan dulu kayak sekarang. Mungkin perubahan nih perkiraanku 100% lah dulu kayak sekarang penghasilan. Kalau dulu sampai mungkin paling rendah 10 kilo ikan-ikan pancing nih. Kalau dulu, sekarang nih nyari 5 kilo, 3 kilo kayak payah sekarang. Apa penyebab itu? Mungkin pengaruh limbah tambang ikan atau tempat ikan makan tuh tidak lagi lah di situ tuh dekat karang tuh, tinggal karang mati gitu. Keranas kayak keranas kan kerisinya di keranas yang banyak. Kalau lam arus kalau nuai kencang biasa ya lumpur tuh air kero tuh dari limbah tambang sampai ke sini lah, lewat sini mungkin biasa ya. Yang parah tuh nanti musim barat nih kira-kira sebulan lagi mungkin lah kero air di sini lah. Kalau penambangan dulu tidak tahu lah kalau dulu. Tapi kalau dapat cerita dari orang tua aku soal kapal keruk nih tahun 71 masuk ke depan Matrasnya. 71? Sampai tahun 92 kalau tidak salah aku. Berhenti kan, tidak lagi sudah itu karena dikembang tempat pariwisata tadi tidak lagi jadi tambang. Tidak tahu tahun-tahun ini tadi mulai tahun 2010 mulai nih ada gembar-gembor penambangan di Matras. Si penolakan pertambangan ini kan dulu TI Selem awal sering masuk Matras dari tahun 9 lebih dulu sampai sekarang TI Selem no. Kami tolak sebelum ada KIP, kami lah menolak pertambangan nih. Jadi lah berapa tahun tuh menghitungan? Itulah dari tahun 90-an 90 berapa itu kami melayan lah 30 tahunan putar macam itu lah sampai sekarang lagi macam itu lah. Tapi kalau dulu PIP ini TI Apung Selem nih pacak kami usir dia orang ibarat dengar lagi bahwa kami merotes berarti dia orang lari kan kalau dulu. Kalau sekarang enggak, malahan diprotes, malahan makin banyak yang tukang kawalnya yang banyak. Lah berulang kali lah demo di kantor gubernur, di kantor Tema, melakukan protes di lokasi penambangan. Responnya dari pemerintah? Respon pemerintah ya tetap macam itu lagi ya, tetap ada tambang, laut semakin parah, semakin rusak. Tidak tahu lagi ngadu kemana soal pemerintah tidak peduli, penegak hukum macam itu, ibarat tidak peduli lagi kayak rakyat kecil. Jadi kalau kami tetap nolak lagi kami nelayan, tinggal dari pemerintah macam mana mengatasi ya. Bukan membiar macam ini kan, tetap ada tambang di situ. Masyarakat ribut sama masyarakat, tidak saling akur sampai sekarang. Jadi macam mana lah pemerintah lah yang nyatu kalau untuk di Matras ya. Sebenarnya dari dulu tuh pesan orang tua tuh lah, laut Matras tuh jangan dirusak. Itulah kalau istilah adat orang tua dulu tetap dijaga pantai Matras. Itulah kalau lah rusak benar mungkin kita tidak tahu lah tentang tuh alam macam itu mitos-mitos. Mungkin barang di laut ibaratnya penunggu laut mungkin ngamuk dengan barang halus di laut. Pesan itu mau.
kalau orang-orang tuh. Dampak atau istilah tuh kalau sampai laut di matrasnya sampai rusak. Nggak tahu lah apa pintu apa di matras nih dulu, sejarah lama-lama dulu kan. Jadi mungkin ke depan nggak tahu terjadi apa, kata orang ada kayak tsunami kecil di matras. Kondisi mangrove di Babel terutama khususnya Pulau Bangka itu kalau dibilang rusak, ada memang yang rusak, tetapi masih belum begitu meluas di beberapa kawasan karena masih ada beberapa lokasi yang mangrove-nya masih bagus. Tetapi ketika kita melihat khususnya di daerah Teluk Kelabat, baik itu Teluk Kelabat dalam maupun luar, itu ada beberapa lokasi yang memang rusak parah dan itu sedang diusahakan untuk dinormalisasi lagi dengan penanaman, tetapi ada juga yang masih alami. Itu saya takutnya Babel itu akan menjadi seperti Timbul Sloko, suatu desa di Sayung, Demak, yang dia tenggelam dan masyarakat itu banyak yang diungsikan atau direlokasi dari kawasan tersebut. Itu yang saya khawatirkan sih, karena contoh realnya sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana kita mau mensikapi hal tersebut atau tidak. Tetapi pun demikian, ketika kita melakukan rehabilitasi dengan menanam tapi tanpa dilanjutkan dengan program pemeliharaan, atau ketika menanam itu hanya sebatas seremoni saja tanpa memperhatikan zonasinya bagaimana, sedimennya seperti apa, itu juga sama saja percuma. Mangrove itu ada zonasinya. Zona terdepan biasanya Avicennia, dia dengan karakteristik khususnya, belakangnya Soneratia dengan karakteristik khususnya, mereka mempunyai fungsi ekologis masing-masing. Nah, ketika ini tidak diperhatikan, hanya saja menanam satu spesies saja, biasanya Rhizopora yang gampang didapat dan mudah tumbuh sehingga terlihat itu hijau semua, maka ini akan merubah fungsi dari ekosistem mangrove itu sendiri. Nyungkur itu mereka memanfaatkan udang-udang yang ada di sekitar hutan mangrove itu untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Tetapi sejak mangrove itu rusak, mereka semakin menjauh
ngelautnya, semakin susah ketika mereka nyungkur. Ketika mereka mencari kerang juga nggak ada. Itu sebenarnya mereka sendiri sudah menyadari hal tersebut. Itu kan sebagai suatu bentuk keterikatan antara masyarakat dengan mangrove. Jadi pola seperti itu sudah terbentuk secara alamiah, secara naluri sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara mengenai seberapa dekat sih, dekat banget. Terutama dengan nelayan ya. Contoh sederhana, ketika angin kencang, ketika gelombang tinggi, nelayan-nelayan itu memanfaatkan mangrove itu sebagai pelindung. Jadi kapal mereka masukkan di sela-selanya dan aman dari gelombang. Itu kan sudah contoh naluriah. Kita tidak berbicara fungsi ekologis lagi, tetapi secara basic insting untuk menyelamatkan diri ketika nelayan itu melaut, ketika tiba-tiba cuaca memburuk, biasanya mereka akan berlindung. Karena ketika ada mangrove di situ, perairannya menjadi tenang. Sejak disahkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini telah memberikan dampak. Yang pertama, hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata kelola sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan. Tentunya dalam hal ini termasuk juga aspek soal pengawasan. Ya, jadi kita melihat bahwa undang-undang ini malah memberi ruang dengan leluasa bagi izin-izin usaha pertambangan yang ada. Berikut kemudian aktivitas pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Nah, berikutnya kita melihat Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini sangat berpotensi kemudian mengkriminalisasi masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang selama ini secara turun-menurun menjaga wilayah yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupannya. Undang-undang ini kan menjamin ataupun memproteksi izin wilayah izin usaha pertambangan, baik itu yang khusus maupun izin usaha pertambangan rakyat. Nah, tentunya ini akan mempersulit bagi masyarakat yang terdampak untuk melakukan ataupun menolak keberadaan dari iup-iup tersebut. Yang selama ini kita ketahui bahwa di mana terjadi aktivitas pertambangan, di situ kemudian terjadi pencemaran, perubahan bentang alam, kehilangan keberagaman hayati yang ada, bahkan kematian, ya kejadian laka tambang. Nah, yang ini kita melihat bahwa undang-undang ini malah memproteksi iup-iup yang hari ini, yang sebelumnya sudah ada maupun kemudian iup-iup yang akan diberikan kepada pelaku usaha pertambangan. Tentunya ini akan menambah laju kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Kami berharap kepada semua tokoh masyarakat adat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan doa terhadap upaya gugatan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 ini. Harapannya doa tersebut kemudian sebagai bagian dari upaya kita bersama-sama dalam hal menjaga dan menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Bangka Belitung. Karena dengan menjaga, menyelamatkan ekosistem yang ada seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan begitupun kemudian daerah aliran sungai ataupun hutan yang ada di Pulau Bangka Belitung, ini merupakan bentuk kita semua dalam menjaga kedaulatan dan juga pertahanan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Harapannya doa kita bersama ini, upaya kita bersama ini bisa membuka hati dan pikiran pemangku kebijakan di negeri ini untuk meninjau kembali Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Semoga pikiran dan hati pemangku kebijakan di negeri ini dengan doa kita bersama ini, dengan pikiran untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup di negeri ini dikabulkan. Amin. Salam adil dan lestari.